Selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiba saja kita memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita. Mari kita renungkan setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa kebaikan Tuhan tidak pernah berkurang sedikit pun setiap kita. Panggilan berbakti terambil dari Roma 6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Allah Bapa yang ada di surga, karena berkat dan kasih penyertaan Engkau telah menjaga, melawat dan melindungi kami Bapa. Hingga pada saat hari ini kami dapat bersatu dan berkumpul Bapa, hanya untuk memuji dan menyenangkan nama-Mu Bapa. Kami sangat berterima kasih Bapa atas segala nafas kehidupan dalam satu pekan ini Bapa. Kami sangat takut akan Engkau Bapa, kiranya Engkau selalu menyertai kami, Engkau yang melawat kami, Engkau yang melindungi kami Bapa. Kami serahkan ibadah kami ini hanya kepada Engkau Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Baik kami yang bertugas Bapa, kiranya Engkau yang campur tangan, Engkau yang mengurapi kami, biarlah kata-kata kami hanya di dalam Engkau saja Bapa. Kami serahkan hidup kami hanya kepadamu, berilah kekonsentrasian dalam kami beribadah. Engkau jauhkan kami dari mara bahaya penyakit roh-roh jahat yang mengganggu kami. Kami serahkan semuanya hanya dalam kuasa-Mu, biarlah kuasa Tuhan yang melawat, menyertai setelah melindungi kami semua. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan memuji Tuhan, kita akan bersorak-sorai dengan pujian. Betapa hebat. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat,
betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Amsal 7 ayat 1 sampai 5. Begini firman Tuhan. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu dan tulislah itu pada loh hatimu. Katakanlah kepada hikmat, engkaulah saudaraku, dan sebutkanlah pengertian itu sanakmu, supaya engkau dilindunginya terhadap perempuan jalang, terhadap perempuan asing yang licin perkataannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan oleh gembala jemaat, namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan dengan pujian bersamamu Bapa. Engkau ada bersamaku di musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku tiap musim hidup. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa,
kepada Bapak Gembala kami persilakan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita menggunakan waktu terbaik kita untuk belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk memohon hikmat sehingga kita dapat memahami penjelasan firman Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepadamu, menaikkan pujian dan syukur kami atas berkat pemeliharaan-Mu. Teristimewa anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami memiliki jaminan keselamatan. Bapa, kami siap untuk belajar firman-Mu, kami memohon hikmat-Mu, sehingga kami dapat memperhatikan firman-Mu dengan kesungguhan hati kami. Penjelasan firman-Mu yang akan hamba sampaikan biarlah menjadi berkat rohani bagi jemaat, dan kami pada akhirnya menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, tema kita sepanjang bulan Februari adalah hidup dalam tujuan Allah. Dan pada pagi hari ini mari kita membaca kitab 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Adakah seluruhnya adalah telinga? Di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Untuk apa kita diciptakan? Untuk apa kita hidup di dunia ini? Ini menjadi pertanyaan yang kemarin sudah kita jawab. Yang pertama, kita diciptakan di dunia ini untuk memuliakan Allah Sang Pencipta kita, untuk menyenangkan Dia, untuk memiliki sikap yang positif kepada Allah Sang Pencipta kita. Dan pada pagi hari ini, judul khotbah persekutuan di dalam jemaat berkaitan juga untuk menjawab untuk apa aku hidup di dunia ini. Aku hidup di dunia ini untuk persekutuan dengan Allah Sang Pencipta. Dengan kata lain, aku ada di dunia ini untuk menjadi keluarga Allah. Bukan menjadi setru atau musuh Allah, tetapi menjadi anak-anak Allah. Status kita menjadi kudus karena kita bukan lagi setru tetapi sebagai anak-anak Allah. Kitab 1 Korintus ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mengapa Rasul Paulus memberikan satu nasihat yang keras kepada jemaat berkaitan dengan persoalan yang terjadi di dalam jemaat. Adanya perpecahan. Kalau kita melihat di pasal yang pertama ayat 10 sampai ayat 17 itu dijelaskan bagaimana Paulus memberikan nasihat berkaitan dengan perpecahan yang terjadi di dalam jemaat. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam jemaat. Pada saat saya dan saudara berada di dalam satu jemaat lokal,
Kalau kita ya jemaat Gloria Kayen. Itu artinya kita menjadi satu keluarga di dalam Tuhan. Itu artinya kita adalah kumpulan orang yang sudah menyambut anugerah keselamatan, lalu berkumpul dalam satu daerah atau dalam satu lokal. Itulah sebabnya kita menjadi satu jemaat. Jadi kumpulan orang percaya tadi bersepakat untuk menjadi satu persekutuan. Di dalam jemaatlah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita memiliki keluarga. Kita memiliki satu dengan yang lain saling bertumbuh. Satu dengan yang lain saling menolong. Di dalam jemaatlah kita bersama-sama melayani Allah dan melayani sesama. Jemaat yang didirikan oleh Tuhan Yesus sendiri, ketika dia berkata kepada murid-murid pada waktu itu, bahwa di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Alam maut tidak bisa mengalahkannya. Jadi kumpulan orang yang sudah menyambut anugerah keselamatan itu tidak bisa dikalahkan oleh maut. Kenapa? Karena maut sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu artinya bahwa setiap orang percaya mempunyai jaminan keselamatan. Memiliki satu kepastian bahwa kapan saja saya meninggal dunia, saya pasti masuk surga. Ini yang dimaksud dengan maut tidak bisa mengalahkan. Bahwa kematian itu akan membawa kepada kehidupan yang kekal bersama Tuhan. Itulah kekuatan di dalam jemaat. Jadi ketika Rasul Paulus menegur jemaat berkaitan dengan perpecahan, ini menjadi satu masalah yang bisa berkepanjangan kalau tidak diselesaikan. Padahal di dalam jemaat itu seharusnya kita hidup di dalam jemaat itu, kita menikmati satu persekutuan yang saling memberkati. Di dalam jemaatlah kita dihiburkan, dikuatkan, bertumbuh bersama. Saya mengalami hidup di dalam jemaat pada saat kami di Banyuwangi, keluarga kami di Banyuwangi. Puji Tuhan pada waktu itu ada misionaris nasional yang pertama, yaitu Bapak Pendeta Sarbini pada waktu itu merintis pekerjaan Tuhan di Banyuwangi. Berdiri sampai hari ini. Dan keluarga kami termasuk jemaat di dalamnya sampai sekarang. Dan puji Tuhan di dalam jemaat itulah saya bisa mengerti kebenaran, saya bisa mengenal Tuhan Yesus, dan akhirnya saya bertobat dan percaya Tuhan, dibaptis di sana, bahkan menikah di Banyuwangi, dan melayani hingga sampai sekarang di berbagai jemaat tempat saya menggembalakan. Jadi itulah berkat yang Tuhan berikan kepada jemaat kalau kita mau hidup di dalamnya dan menggunakan karunia rohani kita untuk melayaninya. Nah, mengapa persekutuan di dalam jemaat ini penting, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Hanya di dalam jemaatlah kita itu diikat dalam kasih. Kita mengasihi satu dengan yang lain karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Di dalam jemaatlah kita dapat belajar firman Tuhan. Di dalam jemaatlah kita dapat memuji, memuliakan Dia. Di dalam jemaatlah kita saling mengasah satu dengan yang lainnya. Sehingga jemaat ini menjadi kesukaan Tuhan. Menjadi kesukaan setiap anggota gerejanya. Menjadi kesukaan gembalanya. Karena Kristus sendiri yang bahkan rela menyerahkan nyawanya untuk siapa? Untuk jemaatnya. Berkaitan dengan persekutuan di dalam jemaat. Kadang-kadang persekutuan di dalam jemaat itu bisa menjadi retak. Bahkan kalau di kitab Korintus itu terjadi perpecahan. Ada satu pengelompokan di sana. Kalau kita kembali ke pasal 1 ayat 10 sampai 17. Bahwa tetapi aku menasihati kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Nah, rupanya disitulah persoalannya, ada perpecahan. Perpecahan dengan segala macam alasannya itu pasti akan membawa kepada
kedukaan satu dengan yang lainnya. Perpecahan di dalam jemaat segera diatasi sehingga jemaat kembali hidup dalam sehati sepikir tadi. Dan kalau kita merenung dan kalau kita hidup di dalam jemaat dengan baik, menjadi anggota gereja yang baik dan setia, wah itu tempat yang paling membahagiakan itu di dalam jemaat setelah keluarga. Di dalam jemaat saya menyaksikan banyak orang yang bertumbuh rohaninya, yang giat melayani, menjadi pribadi yang berguna, yang baik. Itu di dalam jemaat saya menyaksikan. Saya menggembalakan anggota gereja, menggembalakan jemaat Tuhan dan menyaksikan di situ ada perubahan hidup dari orang-orang yang sungguh-sungguh mau bertobat dan mengasihi Tuhan. Jadi ketika kita berkumpul di dalam satu acara berjemaat, itulah sukacita saudara dan saudara. Nah, berkaitan dengan tujuan hidup kita adalah tujuan hidup di dalam Allah. Ini yang minggu kemarin sudah kita mendapatkan pelajaran bahwa saya hidup untuk memuliakan Tuhan, dan sekarang kita hidup untuk menjadi keluarga Allah di dalam satu persekutuan. Nah, persekutuan yang seperti apa? Jadi kalau kita berjemaat ini kan tentu ada ingin yang didapatkan, diraih di dalam jemaat. Tujuannya. Firman Tuhan memberikan banyak penjelasan berkaitan dengan tujuan sebuah jemaat. Berkaitan dengan keselamatan, itu jemaat menjadi wadah penyelamatan, di mana di dalam jemaatlah Injil keselamatan diberitakan, sehingga orang yang mendengarnya, meresponnya menjadi percaya, dia diselamatkan. Kalau sudah ada orang yang diselamatkan, berarti di situ ada orang yang mau belajar. Itulah sebabnya dimuridkan. Ada namanya ada murid, berarti ada yang mengajar, ada yang belajar. Proses belajar dan mengajar terus-menerus terjadi. Itulah di dalam jemaat. Sehingga kelas-kelas pendalaman Alkitab itu diperlukan supaya kita bertumbuh. Di masa pandemi COVID-19 ini yang kita gunakan media untuk mengajar. Jadi situasinya kan ini sudah berubah ya, bahkan jarang kita bertatap muka. Bahkan guru atau dosen pun juga menerapkan seperti itu. Bahkan anak-anak kita di rumah itu sudah terbiasa dengan belajar dengan memegang handphone ini belajar. Dan rupanya ini akan menjadi kebiasaan baru kita. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, ini sangat bermanfaat supaya apa? Supaya di dalam jemaat itu terus terjadi proses belajar mengajar. Sehingga persekutuan itu kalau didasari dengan penambahan pengetahuan yang benar, maka ditunjang dengan perasaan yang sukacita, maka kehendaknya itu akan bisa menikmati persekutuan dan bahkan mengupayakan persekutuan itu menjadi persekutuan yang indah, yang saling menyehatkan, menyembuhkan dan memberkati. Ada 3 hal yang berkaitan dengan persekutuan di dalam jemaat yang akan menolong saya dan saudara berbahagia di dalam jemaat. Kadang-kadang persoalannya itu hanya salah paham. Kalau salah paham ya berarti dibenarkan pahamnya. Biasanya persoalannya gara-gara enggak paham. Kalau ada dijelaskan, oh ya maksudnya gitu. Ya iya, maksudnya baik. Ya. Kadang-kadang yang menjadi konflik kan seperti itu. Makanya di dalam jemaat itulah persekutuan kita harus menjadi persekutuan yang sama-sama kita merindukan, menantikan saatnya persekutuan di dalam jemaat itu, sehingga ada sukacita dan ada kebahagiaan di dalamnya. Yang pertama, persekutuan yang Tuhan inginkan terjadi di dalam jemaat, seperti pada saat Rasul Paulus menasihati jemaat di Korintus, yaitu persekutuan itu memberi kehidupan. Di ayat yang ke-18, tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Yang namanya tubuh ini kan satu keseluruhan begini ya. Kalau tubuh sama isinya tangan atau jari saja kan bukan satu tubuh itu. Itu namanya satu anggota tubuh.
Jadi Tuhan sudah membayangkan jemaatnya itu digambarkan adalah tubuh. Supaya orang bisa lebih memahami itu loh. Yang namanya tubuh ini luar biasa. Seperti ada di gambar ini ya, bayi yang masih dalam kandungan, bagaimana dia bisa hidup? Kan belum bisa makan, belum bisa minum. Nah, disitulah Tuhan mendesain. Di dalam perut ibu itu ada apa? Tali pusar itu ya, plasenta itu yang memberikan asupan makanan kepada janin itu sehingga dia bisa hidup. Nah, di dalam jemaat itulah kita hadir untuk memberi hidup. Kapan kita hidup? Ya, kita hidup kalau kita dilihat sepertinya hidup, tetapi hidup dimaksudkan itu menjadi ciptaan baru. Menjadi orang yang diselamatkan. Yang dimulai dari pertobatan dan percaya Yesus lalu mengenakan manusia baru dan hidup di dalam kebenaran. Sehingga persekutuan di dalam jemaat itu benar-benar menjadi persekutuan yang memberkati karena memberi kehidupan. Memberi kehidupan. Ada banyak contoh di dalam jemaat di mana satu anggota gereja dengan satu anggota gereja yang lainnya itu saling menguatkan. Saling memberi kehidupan. Memberi kehidupan itu memberi dorongan, memberi semangat. Betapa bahagianya, betapa sukacitanya ketika gembala jemaat menyaksikan setiap anggota gereja, orang tua, anak-anak maju ke depan setelah khotbah disampaikan, merespon khotbah firman Tuhan. Dan mereka menyatakan diri, saya percaya Yesus. Saya bertobat atas dosa. Lalu dibaptiskan. Lalu gembala menyaksikan pertumbuhan rohaninya. Di dalam jemaat inilah gembala. Jadi bersyukur ada gembala yang melayani itu sejak muda sampai dia tua. Mulai jemaat yang dia rintis sampai jemaat itu menjadi bertumbuh. Gembala menyaksikan. Mulai dari keluarga muda ya, bahkan menyaksikan keluarga muda itu diberkati dengan anak. Gembala menyaksikan anak itu ketika masih dalam kandungan sampai anak itu lahir, bertumbuh terus jadi besar sampai gembala menikahkan si anak itu. Jadi gembala menyaksikan pertumbuhannya. Dan itu menjadi sukacita. Nah, itulah tubuh yang sehat satu dengan yang lain, saling menunjang. Ini ilustrasi janin atau bayi yang masih dalam perut ibu itu ya. Diberi makan oleh plasenta sebagai untuk pertumbuhannya. Dan bagaimana juga tubuh saudara-saudara ini. Yang kalau kita rasakan sendirilah tubuh saudara-saudara ini. Bisa bertumbuh gitu ya. Dulu masih merangkak, kemudian bisa berlari, bisa ngomong, lalu bisa mulai menjawab pertanyaan, udah mulai menyusun pemikirannya, bertumbuh terus, itu kebahagiaannya. Apalagi pertumbuhannya itu digunakan untuk melayani Tuhan di dalam jemaat. Di dalam persekutuan kita memberi kehidupan. Terkadang ada orang yang sudah mulai tidak berdaya dalam kehidupan ini. Kita membangkitkan semangatnya. Bagaikan kita sedang membangkitkan orang yang mati rohaninya. Kita memberi kehidupan. Ada orang yang sudah terpuruk. Saatnya kita yang memberikan satu kehidupan. Memberi kehidupan. Itulah sebabnya kita bersyukur, kita beruntung di dalam jemaatlah kita memberi kehidupan. Tetapi kalau di dalam jemaat itu terjadi perpecahan, tidak saling menerima satu dengan yang lainnya, bahkan terjadi cara pikir yang salah, gagal memahami satu dan yang lain tadi, maka tidak merasakan kita untuk saling memberikan kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang kedua memberi perlindungan di dalam persekutuan. Dalam jemaat satu dengan yang lainnya itu memberikan perlindungan. Seperti ilustrasi yang ada di
PowerPoint di bawah. Ketika ada luka di jari kita. Jadi Tuhan itu merancang tubuh kita sedemikian rupa. Kadang-kadang kita ini membayangkan tubuh itu seperti kantong plastik diisi air gitu, lalu dicoblos, lalu airnya mengalir. Enggak seperti itu. Tuhan merancang tubuh sedemikian rupa, kalau kita terluka itu segera ini beku. Darahnya jadi enggak ngocor terus kayak banjir itu enggak. Kalau yang luka di jari ya jari ini, entah dikasih obat lalu jadi kering. Jadi beku, tidak mengalir lagi darahnya. Luar biasa. Ada saatnya Tuhan tubuh ini secara alami gitu ya. Darah itu dibuat beku, darah dibuat encer itu secara alami. Belum lagi detak jantung kita, belum lagi di mata kita itu selalu berkedip, itu kan bagian dari memberi pelumas kepada bola mata supaya tidak kering. Jadi kalau kita merenungkan persekutuan yang indah di dalam jemaat itu, Tuhan memberikan satu gambaran anatomi tubuh itu memang benar-benar Tuhan pencipta atas alam semesta ini memberikan gambaran yang tepat. Sehingga kalau kita di dalam jemaat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu satu dengan yang lain itu saling merasakan. Pak, saya enggak merasakan ya, siapa tahu kalau tidak merasakan itu sudah terlalu jauh meninggalkan tubuh ya. Kalau meninggalkan tubuh ya lama-lama mati, misalkan jari ini dipotong gitu ya, lalu jauh itu ya mati dia. Kalau masih luka masih bisa dijahit ya, nyambung lagi. Nah, memberi perlindungan. Makanya Tuhan mendesain kalau tubuh ini hanya mata saja, enggak bisa melindungi. Kalau tubuh ini hanya kaki saja, enggak bisa melindungi. Kalau tubuh ini hanya tangan saja, enggak bisa melindungi. Itulah sebenarnya dibuat organ-organ tubuh yang saling melengkapi. Di dalam jemaat juga demikian. Itulah sebabnya di kitab Efesus itu dialah yang memberikan baik nabi-nabi, rasul-rasul, gembala, pengajar, penginjil untuk apa? Untuk memperlengkapi tubuh Kristus, jemaatnya. Supaya apa? Supaya menjadi satu bangunan yang tersusun rapi. Menjadi satu jemaat yang tidak tergoncangkan oleh apapun. Meskipun pengajaran berseliweran yang menyesatkan, jemaat berdiri kokoh di atas imannya, yaitu firman Tuhan. Memberi perlindungan. Gembala dengan jemaat. Saling melindungi. Saling menjaga nama baik. Jangan memanfaatkan kesalahpahaman tadi untuk apa? Untuk semakin membuat celah semakin lebar. Jangan. Saling melindungi. Misalkan ada gembala yang melakukan satu keputusan dalam jemaat lah ya. Dan keputusan itu tidak melanggar firman Tuhan dan tidak melanggar etika kekristenan. Misalkan berkaitan dengan beli sesuatu lah ya, kalau gereja butuh kamera ini ya, kayak kamera yang untuk kita rekaman itu kan. Gembala lalu oke, setuju beli kamera. Lalu jemaat yang tidak tahu hasil keputusan rapat itu berkata, loh masa beli kamera memboroskan uang jemaat. Lalu jemaat yang satunya yang juga agak tidak suka dengan gembalanya lalu memberikan api yang semakin dinyalakan baranya. Wah, itu situasi sulit kok tambah beli kameranya jadi runyam. Nah, itu tidak saling melindungi namanya. Kalau saling melindungi itu, oh ya memang gereja kita butuh ya. Oh ya memang tepat apa yang diputuskan Pak Gembala. Jadi itu saling melindungi. Jangan memberi komentar yang tujuannya itu untuk memecah, enggak boleh. Memberi perlindungan. Ini seperti jari yang terluka di plaster ya. Ada sesuatu yang tidak baik ya dilindungi, menjaga nama baik bersama. Itulah sebabnya di kitab Kisah Rasul pasal 6 itu ketika jemaat sudah mulai banyak dan jemaat banyak itu bermacam-macam orang ya.
terjadi ketidakpuasan dengan pelayanan para rasul, mereka menjadi bersungut-sungut. Ya. Lalu oleh para rasul diputuskan, oke, kalau begitu kita angkat diaken, ya, pelayan jemaat. Ya. Tujuannya supaya diaken ini menjaga nama baik para rasul, ya, jangan sampai orang-orang itu karena urusan pembagian saja mereka jadi ribut dan nama para rasul jadi jelek, ya, itu tidak boleh kayak begitu. Itulah sebabnya diangkatlah diaken, 7 orang diaken tadi yang terkenal baik, terkenal penuh dengan Roh Kudus dan iman tadi itu, untuk menjaga nama baik. Diaken menjaga nama baik supaya apa? Supaya para rasul dapat memusatkan pelayanan firman dan doa. Itu sama dalam jemaat seperti itu, saling memberi perlindungan, apalagi berkaitan dengan ini omongan, namanya omongan ini kalau tidak diluruskan tuh jadi beloknya jauh-jauh kemana-mana, ya. Nah, sebagai jemaat yang dewasa rohani dia tahu posisinya. Gembala harus dijaga nama baiknya. Jangan sampai gembala menjadi dapat nama jelek, ya. Saling menjaga. Demikian pula dengan gembala dengan jemaatnya. Yang berkaitan dengan apa? Dengan hal-hal yang operasional. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Persekutuan di dalam jemaat itu harus memberi perlindungan, memberi perhatian. Kadang-kadang, wah, kami kok jarang diperhatikan, ya gimana kami bisa memberi perhatian, kamu jarang muncul gitu, ya kadang-kadang. Kadang-kadang kita ini selalu meminta diperhatikan tapi jarang juga memperhatikan. Enggak boleh kayak gitu. Nah, situasinya kan hari ini kan semua pasti mengalami, ya. Ya sudah saling tahu lah ya kita ini. Yang penting dimanapun, apapun ketika jemaat membutuhkan gembala itu hadir, ya. Itu memberi perlindungan. Yang ketiga itu dalam persekutuan di dalam jemaat itu memberikan pemulihan. Saling memberi pemulihan, ya. Firman Tuhan katakan di ayat 14, karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota tetapi atas banyak anggota, ya, banyak anggota. Karena banyak anggota itulah kita saling memberi pemulihan. Seperti orang yang kakinya patah yang ada di gambar ini. Ketika kakinya patah itu kan, wah ini tidak bermanfaat lalu dipatahkan lagi, enggak begitu kan. Lalu diobati, disambung, ya. Dikasih gips supaya nyambung lagi. Memberi pemulihan. Dalam hidup yang kita jalani ini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita ini mudah patah. Ya. Kita ini mudah tersinggung. Kita ini mudah retak. Ya. Seharusnya tidak boleh terjadi itu gaya manusia lama itu. Kayak gitu. Kalau manusia baru tidak kayak begitu. Kalau manusia baru itu dalam keadaan situasi apapun itu dia bisa menunjukkan satu kesaksian yang baik. Tetapi toh kalaupun ada di dalam jemaat inilah kita memberi pemulihan satu dengan yang lainnya. Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk apa aku ada di dunia ini? Untuk apa aku hidup ini? Nah, ini menjadi satu pertanyaan yang terus kita ulang. Supaya kita semakin disadarkan bahwa aku hidup ini untuk menjadi keluarga Allah. Untuk menjadi keluarga Allah di mana tempatnya? Di dalam jemaat. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena COVID-19 ini kita tidak bertatap muka, kita jarang ketemu, jangan tambah diperparah lalu kita menjauhi persekutuan. Enggak, harus semakin saling berkomunikasi. Meskipun tidak tatap muka, kan zaman sekarang kita bisa saling memperhatikan. Jadi kalau jemaat yang dewasa ini begini, kalau dia komentar, bukan saya tidak pernah diperhatikan, tapi kita harus berkata, saatnya saya yang ambil bagian untuk memperhatikan, begitu loh. Itu artinya kita saling memberi pemulihan.
Jadi bukan lagi berkata kapan ya saya didoakan. Orang yang dewasa rohani selalu berkata saatnya bagian saya untuk mendoakan kamu. Saatnya bagian saya untuk menjadi saluran berkat bagi kamu. Ini jemaat yang dewasa seperti itu. Di dalam persekutuan yang bertumbuh yang dewasa. Jangan sampai kita ditegur oleh firman Tuhan seperti yang Rasul Paulus tegur jemaat di Korintus, terjadi perpecahan di situ. Supaya jemaat dikembalikan untuk menjadi sehati sepikir tadi. Untuk kita saling memberi kehidupan. Untuk kita bisa saling memberi perlindungan dan memberi pemulihan. Artinya begini, kita tidak sendirian hidup di dunia ini. Apapun pergumulan kita, kalau kita masih di dalam jemaat Tuhan itu berkatnya luar biasa kok. Saling memperhatikan masih terjadi. Dalam situasi yang susah jangan kita semakin jauh dari jemaat Tuhan. Jangan semakin masa bodoh, jangan semakin meninggalkan, tetapi jemaat yang dewasa akan selalu berkata, sekarang ini bagian saya untuk memberikan perhatian. Ini bagian saya untuk memberikan dukungan, semangat. Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam jemaat, seharusnya saya bertekad menjadi satu komitmen, satu penerapan dalam kehidupan saya dan saudara. Bahwa saya bertekad menjadi anggota gereja yang menghidupkan kematian rohani. Kalaupun itu ada kematian rohani. Artinya tidak ada satu semangat. Saya bertekad untuk menjadi anggota gereja yang saling melindungi, menjaga nama baik. Dan saya bertekad untuk menjadi anggota gereja yang memulihkan keadaan. Persekutuan itu menjadi indah. Dan persekutuan itu jemaat menjadi tempat yang paling membahagiakan setelah keluarga. Karena di dalamnya kita menikmati persekutuan sebagai keluarga Allah. Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya renungan, kiranya khotbah pada pagi hari ini benar-benar menjadi berkat rohani bagi kita. Bahwa kita, jemaat Gloria Kayen, adalah persekutuan menjadi keluarga Allah yang membahagiakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, nasihat firman-Mu sudah kami dengarkan dan bagian kami adalah melakukannya. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan. Untuk merespon firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan dengan pujian Ku Percaya Janji-Mu Ajaib. Berserah di dalam
doa penutup dan doa berkat oleh Gembala Jemaat. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, acara berjemaat kita sudah selesai dan mari kita menutup dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur rangkaian kebaktian kami sudah selesai dan kami percaya kami semuanya diberkati melalui kebaktian pada pagi hari ini. Ya Bapa, kami menyerahkan perjalanan hidup kami 1 minggu ke depan. Hamba-Mu memohon berkatilah seluruh warga jemaat. Tolonglah kami dalam bekerja, anak-anak kami yang sekolah, Tuhan memberkati. Kalau ada di antara anggota gereja yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Kalau ada di antara dari anggota gereja yang dalam pergumulan, Tuhan berikan kekuatan dan iman yang teguh sehingga dapat menang atas setiap pergumulannya. Menyerahkan kalau ada di antara anggota gereja yang bekerja di luar kota, yang bepergian, kiranya Tuhan juga menjaga, melindungi, dan memberkati. Inilah kami Jemaat Gloria Kayen, siap sedia untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, memuliakan Tuhan dan menjadi berkat dan berguna bagi sesama kami. Kiranya berkat yang bersumber dari Allah Bapa di surga menyertai kami. Kasih setia Tuhan Yesus Kristus memberkati kami dan persekutuan di dalam Roh Kudus menuntun langkah hidup kami sehingga kami dapat hidup seturut kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengakhiri kebaktian kami. Amin. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Kau Allah diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu, salam Maranatha.